Ada yang bisa saya bantu pada pagi hari ini? Ini Bu, jadi saya merasa kayak berat badan saya tuh kayak over banget gitu loh, kayak jadi saya sering merasa lemas, suka letih, sesak. Kalau boleh tahu, gejala ini Amalia rasakan sudah berapa lama ya? Atau berat badan Amalia dari berapa ke berapa gitu kenaikannya? Nah memang saya naiknya drastis Bu, dari 33 yang lalu langsung naik 10 kilo. Awalnya saya 62 kilo, sekarang jadi 70 Ya. Nah, untuk pola makan Amalia atau aktivitas fisik, apakah ada perubahan yang signifikan sehingga Amalia merasa bahwa itu adalah penyebab dari kenaikan berat badan? Memang selama 3 bulan terakhir saya lebih mageran gitu sih Bu, karena kan di rumah aja ya, terus kayak cuma ke sekolah terus udah di rumah aja, jadi kayak aktivitas fisik tuh nggak ada sama sekali. Terus saya sering ngambil juga sih, sukanya gorengan. Kalau misalnya sayur atau buah gitu suka nggak konsumsinya? Suka, tapi nggak sesering itu saya makan, kayak bisa sebulan sekali dulu sih gitu. Waduh, bahaya juga ya itu. Iya. Baik Amalia, sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu berat badan atau overnutrition ya. Di sini tuh ada leaflet tentang berat badan. Nah, kalau berdasarkan leaflet ini, apa sih penyebab berat badan itu? Penyebabnya itu adalah makan dan tidak teratur. Maksudnya sering makan dan tidak teratur. Itu yang Amalia alami kan. Juga sering makan nih. Waduh, bahaya banget. Mengonsumsi banyak makanan seperti gorengan, berlemak dan manis-manis. Gaya hidup sedentari juga. Kan Amalia tuh jarang beraktivitas fisik, mageran nih orangnya. Terus juga seperti faktor genetik. Faktor genetik ini juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan ya Amalia. Nah, sebelumnya juga Amalia itu harus tahu ya, kira-kira tuh peningkatan berat badan ini apa sih dampaknya untuk kesehatan? Yang pertama itu ada penyakit asma, penyakit stroke, hipertensi, diabetes, perlemakan hati, asam urat, bahkan kanker dan jantung koroner loh. Bahaya banget kan? Nah, Amalia ini tujuannya kan ingin menurunkan berat badan menjadi ideal. Yang pertama yang harus Amalia lakukan, saya dapat memberi saran bahwa Amalia itu harus makan dengan porsi yang seimbang, kurangi makanan tinggi gula, garam dan lemak, dan perbanyak aktivitas fisik. Untuk berat badan Amalia yang over dengan IMT yang telah saya hitung itu ada 30 ya. IMT-nya 30 yang berarti memang obesitas. Amalia itu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik sekitar 150 menit per minggu. Itu kalau bisa dilakukan 4 sampai 5 kali dalam seminggu ya Amalia. Nah, selain itu juga tidak makan sambil menonton TV atau bermain game. Amalia ini suka nggak sih makan sambil nonton TV? Sering sih, terutama nonton handphone, YouTube gitu. Waduh, itu dikurangin ya harusnya. Selanjutnya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Amalia ini karena suka ngemil, coba ganti deh cemilannya itu sama buah, disertai yogurt atau oat gitu, yang baik untuk perut, baik untuk kesehatan juga ya. Minum air putih juga harus yang banyak. Kalau bisa itu 1500 ml ya per hari, itu minimal sekali, bahkan 2 liter yang baik. Untuk tidur juga tidurnya harus cukup 8 jam sehari, itu bagus banget pokoknya ya. Nah, oke Amalia kan setelah perbincangan singkat ini, saya dapat memberikan diagnosis gizi kepada Amalia yaitu MI 1.5 yang adalah kelebihan asupan energi berhubungan dengan pola makan tinggi kalori dan rendah aktivitas fisik, ditandai dengan kenaikan berat badan sebanyak 10 kg dalam 3 bulan. Nah, ini tuh benar kalau berdasarkan gizi ini memang kenaikan berat badan yang cukup sangat drastis bahkan ya. Jadi harus dikurangi. Baiklah, Amalia, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Gini Bu, saya pernah nyoba untuk diet ya, bukannya ya saya juga kurang tahu diet yang benar dan tepat, tapi saya pernah berhasil bisa turun 1 kilogram, tapi malah naik 5 kilogram. Oke, jadi saat turun 1 kilo kemudian naik 5 kilo, apakah Amalia merasa, wah saya sudah turun 1 kilo nih, jadi saya bisa bebas makan gitu? Apakah Amalia merasa seperti itu? Iya sih sebenarnya. Waduh, itu tidak baik ya. Jangan hanya karena turun 1 kilo langsung merasa, wah saya hebat, saya sudah bisa turun. Memang iya, cuman kan kita ini ingin menurunkan berat badan menjadi yang lebih ideal lagi. Jadi usahanya harus dikencengin lagi. Adakah lagi yang ingin Amalia tanyakan
itu aja. Oke, baiklah Amalia. Amalia itu dapat mengonsultasikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Ini ada leaflet yang bisa Amalia bawa dan saya akan memberikan contoh diet gizi seimbang untuk Amalia yang bisa Amalia terapkan di rumah. Di konsultasi berikutnya Amalia